Kalau kita kembalikan kepada proses mendidik anak, para ulama itu mengatakan bahwa yang namanya mendidik anak itu harus sampai kepada batas kesempurnaan. Kemudian targetnya apa? Ilahat ditamami wal kamal, sampai kepada batas kesempurnaan. Batas sempurna itu bukan berarti sampai anak ini nanti dia tidak melakukan kesalahan apapun, karena mustahil manusia itu bisa nggak mungkin tidak berbuat salah ya. Nggak mungkin. Itu kan malaikat atau nabi yang tidak mungkin berbuat salah kan. Tapi kalau kemudian dia merasa dari awal itu yang mengawasi itu adalah Allah, maka dimanapun dia berada, kapanpun, ya dia tetap punya. Tanya-tanya dong, semoga ada jawabnya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah hadir bersama kita Ustaz Kusnadi Al-Razi. Iya. Silakan. Betul kan? Betul. Jangan pakai Kusnedi ya, mentang-mentang mirip-mirip gitu ya. Sama itu ya, sama artis. Sama artis ibu kota. Kangen loh sama kakak itu. Kakak Maudi. Maudi bener ya? Ya, pokoknya itulah. Yang jadi itu sidol-sidol itu kan. Kalian ada hubungan saudara kali enggak ya? Gimana kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Keuangan sehat. Harus sehat semua nih karena musim hujan. Jadi harus itu yang diutamakan, karena kalau misalnya atlet ya kan susah ya beraktivitas ya. Betul sekali. Nah, mulailah ya berolahraga pagi, aktivitas pagi dan, apapun. Ya, dan ini juga minum multivitamin juga. Bisa kita bilang ini udah menjelang bulan suci Ramadan nih ya. Masih lama lu. Berapa bulan lagi? Berapa hari lagi? Kan awal bulan 3 tanggal 1 Maret ya sebenarnya ya. Iya 1 Maret masih lama. Ini aja ngingetin aja sama saudara-saudara kita yang ada dimanapun, yang hobinya kalau liburan ke luar kota, ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, hey stop ya, berbahaya itu ya. Mending ke dalam kota aja ya. Kenapa? Ya kayak kemarin kan banjir, longsor, apalagi gempa bumi. Belum ya? Belum. Kapan? Pokoknya jangan ya di dalam kota aja, karena di kota-kota dekat-dekat sini ada wisata Mercy kan. Ada wisata Mercy, terus ada banyak lah ya. Promosi ya. Ya nggak apa-apa, kan seneng kan kayak ini di Indonesia ya. Ya apalagi sahabat podcaster diberikan hadiah kan? Iya, diberikan bonus voucher untuk bisa masuk ke dalam. Ustadz mau? Nanti kita kasih. Ya, terkait dengan persoalan-persoalan hidup ya yang sudah masuk ke redaksinya. Tim redaksi. Ya, tim redaksi. Keren ya. Udah pakai tim redaksi kan di Naira Studio Podcast. Nah, ini terkait sama hal-hal yang memang terjadi di keluarga ini Ustadz. Ya, silakan dibacakan pertanyaannya, Cikgu. Langsung ya. Ustadz curhat dong. Oh, salah ya. Itu program lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Panggil saja saya Baha. Panjangnya nih bahagia nih kali ya, bahagia gitu kan. Nah, semoga kita sehat selalu dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, saya memiliki anak perempuan satu-satunya lagi ya. Usianya kini menginjak 23 tahun dan memang sejak lulus SMA ia memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena merasa ingin langsung berkarir saja. Selain karena ia sadar ia tak begitu berminat di dunia akademik, mungkin dia rata-rata lah ya itu ya, malas dia belajar jadi. Saya melihat ketulusan itu mungkin datang dari pemahamannya atas kondisi keluarga kami di mana saya baru saja pensiun, sementara tinggal istri saya saja yang bekerja. Anak ini punya kepribadian yang ramah, mudah beradaptasi dan loyal sehingga banyak orang yang sedang berada di sekitarnya, tak terkecuali kaum pria. Oh, gaul dia ya. G4 itulah ya, UL. Sejak lama ia memang memutuskan untuk ngekos dengan teman-temannya yang satu pekerjaan dengannya. Akhirnya sudah pekerja ya. Akhirnya. Oh, cepet ya dia kerjanya. Sementara anak-anak lain masih nganggur. Karena dia Nah, salah seorang keponakan saya atau sepupunya tiba-tiba nih suatu hari mengatakan pada kami kalau melalui sosial medianya yang sering dikunci, kata yang suka dikunci itu, kok dikunci tapi dia kok bisa melihat ya. Dia sering membagikan momen ketika sedang berada di klub. Ya, klub apa nih? Klub berkuda kali ya, makanya ya klub berpesta dan tentu saja hal-hal lainnya ya. Nah, mungkin ini yang suka cek nah gitu-gitu kali ya. Meski saya baru mendengar dari keponakan saya sendiri sudah sadar perubahan anak saya, Ustadz. Mulai dari gestur teman-temannya yang beberapa kali ia bawa ke rumah dan ia perkenalkan, dari mulai pilihan bajunya dan juga tampilannya. Nah,
Tapi nggak diceritakan ya, tadinya pakai hijab, mungkin sekarang udah nggak pakai hijab gitu ya, nggak diceritakan juga ya. Nah meski begitu rasa hormat, manjanya dan sayangnya kepada kami tidak pernah berkurang, Ustadz. Saya tahu anak saya punya watak yang cukup keras. Saya tak ingin melukai perasaannya yang dengan tiba-tiba meminta meninggalkan pekerjaan, terus teman-temannya dan terus kembali ke rumah gitu kan. Tapi saya takut anak saya terbawa arus yang lebih jauh lagi, Ustadz. Karena ini informasi dari si ponakannya. Terus keponakan saya bilang, selain karena pergaulan, barangkali perubahan ini terjadi karena ia entah dari mana dapat informasi sudah tahu statusnya sebagai anak adopsi, ya, anak pungut atau anak angkat lah itu istilahnya. Dan ia tahu soal orang tuanya juga yang sudah lama menghilang, tidak bisa kami kontak lagi. Sepupunya pernah mendengar anak saya nyeletuk seperti ini. Emang benar kalau kita berbuat nggak baik, orang tua kandung kita bakal ikutan kualat. Intinya sepupunya berspekulasi kalau perubahan anak saya yang cenderung tidak baik ini justru bentuk amarah kepada orang tua kandungnya yang dianggap sudah membuangnya. Saya bingung, ya, ini dibuangnya ya? Kemana? Ke tong sampah atau gimana? Saya bingung memulai pembicaraan dengannya. Bagi saya, dia hanyalah anak saya yang tidak tahu soal itu. Bagaimana jika spekulasi itu salah? Bagaimana jika ia memang tidak tahu dan berubah karena pergaulan semata? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Pertanyaannya apa ya? Oh mungkin anaknya segera ini ya. Iya, segera menyikapi perubahan tadi loh. Ya pasti semua orang tua kan harapannya anaknya kan baik-baik saja, Udah anak good-good satu-satunya saja. rupanya adopsi lagi ya. Ya tapi bukan berarti anak adopsi semuanya menyala gitu kan. Cuman ini harus dibuktikan kali ya sama si orang tuanya sendiri ya tentang pekerjaan anaknya apa dan bagaimana ya. Yang kayak di sinetron-sinetron itu tiba-tiba ayahnya ada di klub aja waktu dia ajab-ajab gitu kan. Kan anaknya langsung shock gitu kan. Betul. Seperti itu. Maksudnya ya itu juga harus diperkuat juga nih ya. Seperti itu. Boleh? Oke, monggo Ustaz, silakan gimana nih solusinya ya. Solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendidik anak perempuan ini Nabi pernah menyebutkan di antara orang yang punya balasan pahala yang besar nanti di akhirat itu adalah saat dia punya anak perempuan dan dia berhasil mendidiknya. Jen, ya ampun Jen. Ya laki ya dua lagi anak perempuannya. Terus Ustaz. Syaratnya. Ya, karena termasuk berat ya mendidik anak perempuan karena dia harus mendidik anak ini sehingga dia mampu punya kemampuan untuk menjaga dirinya karena perempuan ini kan harus menjaga kehormatannya mulai dari pakaiannya, pergaulannya dan seterusnya. Nah, itu kewajiban ayah, bahkan kewajiban ayah ini sampai kemudian harus menikahkan, mencarikan jodoh bagi si anak. Penggantinya dia juga ya yang bisa menjaganya gitu ya. Nah, itu. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah memang. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada proses mendidik anak. Para ulama itu mengatakan bahwa yang namanya mendidik anak itu harus sampai kepada batas kesempurnaan. Jadi bina utifli. Jadi para ulama mengatakan bahwa mendidik anak itu bina utifli. Bina utifli itu seperti orang membangun bangunan. Mendidik anak bina utifli syai'an fa syai'an ila haddit tamam wal kamal. Jadi mendidik anak itu seperti membangun bangunan. Pondasi dari awal harus gitu ada ya. pondasinya, ada tiangnya segala macam. Kemudian syai'an fa syai'an, dia nggak bisa instan. Itu butuh proses yang panjang. Kemudian targetnya apa? Ilahat ditamami wal kamal, sampai kepada batas kesempurnaan. Batas sempurna itu bukan berarti sampai anak ini nanti dia tidak melakukan kesalahan apapun, karena mustahil manusia itu bisa nggak mungkin tidak berbuat salah ya. Nggak mungkin. Itu kan malaikat atau nabi yang tidak mungkin berbuat salah kan. Tapi haddit tamam itu kata para ulama adalah sampai anak nanti itu dia punya kemampuan untuk melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan, dia tahu itu salah, kemudian dia bertaubat dari kesalahannya. Jadi bukan seperti anak yang dia melakukan kesalahan harus ditunjukkan dulu dia melakukan kesalahan, dipaksa untuk bertaubat. Berarti ini belum sampai kepada batasan akhir dari pendidikan yang dilakukan oleh seorang ayah. Jadi harus sampai kepada batasan itu. Karena seorang ibu
kan dia tidak mungkin 24 jam 24 jam juga. mengawasi anaknya. Kontrol. Seperti tadi yang penanya tadi kan. Anaknya Sudah kerja, ngekos, ngekos gitu kan. betul, Siapa jauh yang lagi. melihat? Betul. Ya, orang tuanya nggak bisa mengontrol. Nah, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Keimanannya ya. Keimanan dia. Nah, jadi faktor keimanan itu paling penting karena disitulah kemudian dia itu punya punya muraqabah. Kalau dalam istilah tasawuf itu ada istilah muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Duh, tinggal sendiri itu Jin. Aduh, apa tadi Ustaz nama istilahnya? Muraqabah. Muraqabah. Ya. Itu merasa diawasi. Ke Maroko ya. Oh my god. Nah, jadi orang tua nggak mengawasi. Tapi kalau anak misalnya masih masih takut karena diawasi oleh orang tua. Kalau orang tuanya nggak mengawasi, nah dia merasa bebas kan. Dia merasa bebas melakukan ya apapun yang dia inginkan karena nggak ada yang mengawasi. Tapi kalau kemudian dia merasa dari awal itu yang mengawasi itu adalah Allah, maka dimanapun dia berada, kapanpun, ya dia tetap punya yang mengawasi. Orang tuanya nggak melihat, tetapi Allah Maha melihat. Tersentuh loh dengan istilah tadi baru tahu itu marokobah itu. Kamu berkaca-kaca ya. Kacamata tolong dilap dulu. Tolong bantu dilap dulu kacamata saya gitu ya. Marokobah ya istilahnya Ustaz ya. Marokobah nanti. Murokobah nanti cari lagi ya informasi berlanjut. Lanjut Ustaz. Nah itu jadi setiap orang tua itu harus sampai kepada tahap itu. Jadi mendidik anak harus sampai pada tahap itu. Ada satu nasihat Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas ya. Itu Nabi mengatakan saat itu Ibnu Abbas itu masih usia 12 tahun. Nabi mengatakan jagalah Allah, ihfadillah, kata Nabi. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah, yajidhu amamaka, engkau akan mendapati Allah berada di depanmu. Itu para ulama itu mengatakan apa makna menjaga Allah? Menjaga Allah itu adalah menjaga hududnya Allah. Allah itu punya batasan, punya hal-hal yang dilarang. Nah kita nggak boleh melanggar itu. Artinya terikat dengan syariat tadi. Menjaga Allah berarti maknanya adalah menjaga apa yang telah Allah tetapkan. Jangan dilanggar. Ya, kalau yang diharamkan jangan dilakukan. Kalau yang diperintahkan maka segera kerjakan. Nah, apa yang kita dapatkan? Yahfadka, Allah akan menjagamu. Nah, makna penjagaan Allah itu adalah Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak, menjaga istri, menjaga saudara kita. Nah, jadi orang tua itu kalau dia ingin anaknya itu terbebas atau kemudian dia selamat dari pergaulan yang buruk ya, maka orang tua itu harus mulai dari dirinya sendiri, yaitu memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berusaha untuk menjaga apa yang telah Allah tetapkan, kemudian menghindari apa yang Allah haramkan. Maka selanjutnya nanti Allah yang akan menjaga si anak. Di orang tua kan nggak punya kudroh, nggak punya kemampuan ya. Menjaga anak yang sudah di luar jangkauannya kan begitu. Berarti ayahnya Dinar Candy hebat sekali ya. Dinar Candy, tahu kan Dinar Candy kan? Ayah kan ustadz itu ya kan, tapi anaknya kan ya gaul sekali ya kan, DJ ya kan. Itu seperti itu ya Ustadz ya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh orang tua. Tapi bukan itu berarti ujian terhebat orang tuanya itu karena anaknya ya 180 derajat gitu ya. Seperti itulah gitu ya. Orang mandangnya pasti miring karena memang orang ngeliatnya ya begitu. Jadi kan ada ikhtiar orang tua, kemudian ada tawakal. Nah, orang tua kapan ikhtiarnya? Ketika si anak misalnya ini kan usia sudah 23 kan. Tinggalnya juga sudah jauh dari orang tua. Iya. Ikhtiar orang tua kapan? Dulu ketika anak ini masih kecil, masih tinggal bersama dengan orang tua. Nah, di situ sebenarnya ikhtiarnya orang tua mendidik dia, menanamkan iman dan seterusnya. Sampai kemudian satu saat dia harus mandiri tadi katakanlah kan, kerja. Nah, setelah anak ini kerja, berarti yang tertinggal adalah tawakalnya orang tua kepada Allah. Nah, disitulah ketakwaan orang tua itu harus semakin kuat. Gitu. Kalau sudah terlanjur seperti tadi ini, mungkin orang tuanya skip lah yang tadi yang Ustaz sampaikan gitu kan. Yang proses sebelumnya ya, mungkin. Ikhtiarnya kan ya ini tiba-tiba dia dapat kabar ya pergaulan anaknya. Mungkin yang dia lakukan sama istrinya juga udah
sebatas daya dan upayanya dia gitu kan. Diharapnya ya anaknya tetap baik, tapi nyatanya kan dapat informasi dari si sepupunya kan kalau dia udah pergaulannya berubah apa segala macam. Nah itu tadi ada pertanyaan kurang lebih pendekatannya si orang tua ini ke anak itu gimana untuk mencari tahu benar enggak gitu. Konfirmasi. Bagaimana caranya itu? Kalau masih memungkinkan karena tadi anak itu masih ketemu dengan orang tuanya. Iya masih itu ketemu dengan manja-manjanya, orang tua, masih ada manja-manjanya katanya. Masih bisa komunikasi, itu sebenarnya masih sangat terbuka peluang bagi orang tua untuk mengubah si anak. Nah, mengubah perilaku itu kan sebenarnya berawal dari persepsi kan, dari pemikiran. Orang itu tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali dia sudah punya persepsi terhadap sesuatu itu. Kenapa dia melakukan A? Karena menurut dia A itu baik. Kenapa dia menghindari B? Karena dia menganggap bahwa B ini sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang buruk. Kenapa kemudian dia misalnya tadi kalau informasinya dia ke klub segala macam kan? Karena dia menganggap itu sesuatu yang baik. Berarti kan ada persepsi yang salah gitu. Kalau kita pakai standar agama, Ya kalau salah lah itu itu. jelas salah. Misalnya jelas di situ pergaulannya tidak terjaga. Kemudian ya Allah alam mungkin apakah minum minuman keras kan, khamar dan seterusnya. Apalagi mau dibawa sama pacarnya ke Panatapan ya. Tiba-tiba nanti pusing aja kepalanya terus ngantuk, bebek ya badar baru gitu ya. Jadi modus lu sekarang tuh Ustaz. Iya. Jadi modus. Nah itu kan akibat apa? Akibat tadi itu tidak terjaganya sebenarnya interaksi dia dengan lawan jenis. Padahal kan ada batasannya, ya kan? Bukan kita tidak boleh interaksi dengan lawan jenis, tapi boleh, tetapi ada batasannya. Syariat memberikan batasan. Atau deh kalau memang lu minat sama gue gak usah pacaran, nih kayak gue gitu ya. Langsung gitu aja kali ya. Itu lebih baik. Perempuan-perempuan zaman sekarang itu ya, biar gak kelihatan edarnya itu ya. Lantas ya tindakannya itu terhadap harus diikat dengan ikatan langsung aja gitu. Kalau lu memang suka sama gue nggak mau deh aja. Misalnya masih kuliah sama-sama kita kuliah, walaupun memang kita nikah sambil kuliah gitu ya. Sedang kawin gitu. Iya ya. Karena memang yang dirugikan dalam hal ini memang banyak dari dulu lah ceritanya kan. Ya perempuan kan senang dibawa boncengan. Ya walaupun kita bilang memang dalam ajaran Islam pacaran dilarang, namun kan ya tetap aja. Pelakunya orang Islam juga gitu. Iya, kalau ke mall tuh berhijab nggak apa-apa. Nih jelaskan di sini berhijab. Kalau ngelihat orang kafir sama munafik itu gampang, ke mall aja tiap maghrib ya, itu aja. Mau di Brastagi sana atau di mall Podomoro itu waktunya sholat, karena kita tahu musolanya nggak banyak yang sholat. Ini sekarang syiar, biar aja, agak cadas nih. Seperti itu. Iya. Mungkin kalau komunikasi kali ya caranya Ustadz ya. Papi mau adalah something yang mau dibicarakan. Enggak, gitu. aku anak adopsi gitu langsung bilang gitu. Oh gitu dia dikaitin sama itu lagi Ustadz gitu kan. Mungkin karena salah gaulnya itu karena mungkin dia ini persepsi si orang tua tadi itu kan mengetahui tentang identitasnya dia gitu. Nah itu mungkin gimana nyikapinya cara orang tua mungkin pendekatannya kali si Pak Baha ini ya menyampaikan kata-kata bagaimana sih sama si anak yang anak sudah tadi mengetahui status aslinya dia anak adopsi gitu kan. Ini kan tadi masih dengar kata si keponakannya gini kan mencari tahu bagaimana gitu biar nggak tersinggung nih anaknya seperti itu. Kalau si anak itu sudah tahu sebenarnya memang di dalam Islam itu kalau seseorang itu dia mengadopsi anak yang itu jelas bukan darah dagingnya, nasabnya juga bukan ke dia, tetap ke orang tua kandungnya. Itu mestinya disampaikan memang. Di umur berapa saat kira-kira? Ketika mungkin balik ya, ketika anak udah usia balik atau ketika anak itu dia sudah siap untuk diajak diskusi, dialog, itu bisa disampaikan. Nah, apalagi dia sebagai anak perempuan yang nanti ketika dia menikah tidak mungkin yang menikahkan ayah angkatnya. Apa? Ternyata papi bukan papi kandung ayah. Gitu. Jadi kalau misalnya masih tapi ada. rata-rata nggak siap sih Ustadz mau sampai umur dewasa juga begitu fakta yang sebenarnya memang nggak siap kadang. ya pasti akan mengagetkan karena sesuatu yang tidak dia sangka kan. Mungkin dia menyangka bahwa ayah angkatnya adalah ayah kandungnya. Tapi mesti disampaikan karena nanti kaitannya panjang. Berkaitan dengan kalau dia anak perempuan tadi itu berarti kaitannya dengan perwalian, wali nikah nanti. Syarat nikah ya. Jadi kalau misalnya orang tua kandungnya katakanlah tadi hilang kontak, nggak bisa dicari, ya berarti nanti yang menikahkan adalah nikah wali hakim. Nah,
Ya kan harus disampaikan, nanti jangan sampai anak kok jadi wali hakim kan ayahku masih ada. Nah, kan Anak-anak mesti sekarang udah pada ngerti saat Iya. kalau seandainya Atau pernikahan gini, itu- atau aku anak-anak hasil MBA gitu. Ya, Nggak, sekarang gini loh, karena gini binnya loh. juga nggak bisa dikasih ya Ustadz ya, binnya ya. Bukan artinya sekarang anak-anak sekarang kan kalau nikah tuh semuanya ada di konsep tuh sama IO kan. Nah, jadi anak-anak sekarang tuh kalau sudah membahas tentang pernikahan yang diwakilkan sama wali hakim, itu udah mulai nggak nyaman. Cemas tuh. ya, cemas. Pasti cemas gitu kan. Ini kan kenapa ya gitu kan. Apa hasil dari hubungan terlarang di masa lalu gitu kan? Kamu duri ya, itu kemarin. Nggak, kan harus disampaikan juga ya Ustadz ya. iya. Makanya biar nggak, kalau orang tuanya udah buat kesalahan, janganlah kau juga buat kesalahan yang sama. Kalaupun orang tua angkatnya itu tahu kesalahan orang tuanya, itu mestinya ditutupi saja. Jadi karena begini, seorang anak itu dia punya kewajiban birrul walidain. Nah, jadi anak ini jangan sampai dia punya dendam. Katakanlah misalnya orang tua punya kesalahan ya, mungkin karena tadi tidak bertanggung jawab, katakanlah begitu. Tapi jangan sampai kemudian anak itu dia justru membuat sesuatu yang melanggar kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada dirinya, yaitu birrul walidain, hanya gara-gara kesalahan orang tua. Oh, ini orang tua aku nggak bertanggung jawab, berarti aku Balas dendam misalnya. Nah, itu justru akan membuat si anak ini jadi pelaku kriminal ya, Ya, pelaku kemaksiatan kemaksiatan gitu kan. Hanya gara-gara kesalahan orang tua, ini kan konyol sekali kan gitu. Jadi seharusnya harus anak- berhenti di orang tua harus berhenti di orang tua, jangan sampai kemudian anaknya juga ikut melakukan kesalahan itu. Jadi orang tua ya dia punya tanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Karena setiap orang itu akan ditanya nanti di akhirat tentang apa yang dia urusi. Kalau dia seorang ayah, dia akan ditanya anaknya. Seorang suami akan ditanya istrinya bagaimana. Baik. Nah, orang tua angkat tadi yang dia tahu, paham misalnya kesalahan orang tua kandungnya, itu harus ditutupi rapat-rapat. Kalau misalnya seandainya si anak ini belum tahu, si orang tua angkat itu punya kewajiban untuk menanamkan kepada si anak ini bahwa dia punya kewajiban untuk birrul walidain. Kalau orang tuanya masih hidup, kalau memungkinkan dicari. Andaikan mungkin sudah tidak ada misalnya, berarti dia punya kewajiban untuk mendoakan. Di mana kuburnya gitu kayak lagu ya. Di mana kuburnya? Baik. Berarti ini sudah menjawab ya pertanyaan dari Pak Baha tadi, bagaimana kemudian menyikapi persoalan tadi, termasuk juga pola komunikasi yang Ya, dibangun diajak ngomong pelan-pelan lah ya, sesuai dengan kadar keilmuan anaknya juga gitu ya. Ustaz, saya mau nanya pertanyaan tambahan, tapi sebenarnya masih senada dengan pertanyaan ini. Jadi sebenarnya orang tua terkhusus untuk anak perempuan nih, Ustaz, terkait dengan pendidikan ataupun misalnya tadi kan kasusnya dia kerja. Ini sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya orang tua kemudian membiarkan anaknya terlalu jauh ya tinggalnya sampai ngekos sedikit atau misalnya sampai keluar negeri katakan sampai begitu, baik itu karena pekerjaan atau karena alasan-alasan lain. Tanggung jawab orang tuanya itu seperti apa memahami kondisi ini? Apakah memang boleh sampai seperti itu? Kan banyak juga kan teman-teman yang kemudian nyekolahin anaknya ke Al-Azhar dan lain sebagainya gitu kan, dan nggak jumpa, nggak ada di sana juga, tidak ada apa namanya, Komunikasi, bukan tidak ada family atau apa keluarga gitu yang kan, akan keluarganya kan, mengawasi, yang ya, mengawasi. melihat perkembangannya. Gimana kira-kira Ustaz? Islam membenarkan hal itu atau enggak sih sebenarnya? Begini, kalau Khususnya anak perempuan. anak ya? perempuan, Nah. Itu boleh, orang tua nggak boleh apa namanya, kalau misalnya anak punya keinginan untuk Iya. kuliah misalnya, belajar ke luar negeri katakanlah, jauh dari orang tua juga tidak boleh melarang sebenarnya, kalau itu adalah kebaikan. Nah, bagaimana kalau di dalam Islam sendiri ada hukum yang berkaitan dengan safar perempuan. Nah, perempuan itu kan punya hukum khusus berkaitan dengan safar. Nabi itu mengatakan bahwa seorang perempuan yang dia melakukan safar 1 hari 1 malam, ya, melakukan safar durasi 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Itu dia tidak boleh melakukan itu kecuali dengan mahram. Nah, berarti kurang dari 24 jam boleh dia tanpa mahram. Tapi nanti ketika dia sudah sampai di tempat tujuan, nah, dia niatnya mukim. Mukim itu statusnya bukan lagi musafir. Berarti kalau dia berangkat misalnya, katakanlah berangkat dari Indonesia ke Mesir misalnya. Berarti ketika berangkat ke sana harus ada mahramnya. Nah, Didampingi ya? Didampingi oleh mahramnya. Nah, kalau misalnya perjalanan ini sampai nggak 24 jam, nggak sampai mungkin ya. 20 jam. 8 jam. Kalau naik pesawat nggak sampai 20 jam.
Untuk Amerika kemarin saya. Kalau ke sana 8 Iya, kurang 8 jam. lebih ya 12 jam lah. Makan-makan kan Berarti nggak kita sampai makan 12 minum-minum juga kan. Nah, Itu berarti sholat, boleh, apa. masih boleh Sendiri. Dia sendiri. Nah, karena yang dihitung itu bukan jarak, tetapi Waktu lama lamanya. lama perjalanan 4 sehari jam, semalam. Nah, itu boleh lah dia. Nah, ketika sampai di sana sudah jadi mukim. Mukim itu bukan lagi musafir. Nah, dia di sana itu ya berarti harus tinggal bersama dengan sesama perempuan. Artinya keamanan dia terjaga. Gitu. Nah, itu jadi orang tua dia boleh membiarkan anaknya untuk pergi jauh dari orang tua dengan tujuan pendidikan. Nah, kemudian harus memastikan bahwa tempat tujuan itu memang aman untuk perempuan, berarti harus dipilihkan tempat tinggal. Ya. Atau kalau alasan kerja tadi tetap sama ya? Tetap sama. Nah, berarti harus dipilihkan tempat tinggal yang aman tadi. Jadi kalau tinggalnya misalnya di kos-kosan tadi kan, ya berarti di situ ya perempuan semua. Aman misalnya Steril lah ya. bukan Ya masalahnya mungkin ke Berarti ini sotonya tadi aman. nambahin tadi Iya. nih, nambahin Iya, si benar. Pak Bahar tadi tuh ya. Pak Bahar cek aja anaknya ya. Ini saya yang khawatirnya kosnya gini, itu kos-kosannya tuh aman perempuan semua, cuma rupanya ada ibu kos itu punya anak laki-laki, itu masalahnya kan kita nggak tahu. Gak apa-apa, dikasih aja pakai perempuan, jadi sama Udah gitu. merusak ini. lagi musim loh kayak gitu sekarang kan, jadi sangat tidak berbahaya justru gitu loh. Berarti boleh ya intinya itu ya? boleh. Boleh ya. Hmm, Baik, mungkin baru ini tahu sudah tadi menjawab bicara pertanyaan tentang kita Safa tadi tuh dari Pak Bahar penanya kita, tapi dari kota mana kita nggak tahu nih, Tasikmalaya atau dari mana? Anggap ini? saja Pak Bahar ini dari Semarang. Semarang ya, kemarin Semarang lagi ya. Ya Semarang, pokoknya Semarang nih memang banyak hal-hal yang memang terkait dengan pergaulan anak ini. Kalau dulu katanya istilahnya punya anak perempuan itu sama dengan memelihara 100 ekor domba. Unta atau domba. Sekarang hampir nggak ada bedanya. Iya, Terus anak laki-laki laki-laki sama perempuan sama ya. Menyeramkan juga ternyata Iya, laki-laki ya. takut ternodai dan dinodai. Baik Ustaz. Enggak, zamannya memang Iya. seperti ini zamannya. Nah, kondisinya intinya pertanyaannya sudah terjawab dengan cukup memuaskan. Mudah-mudahan Pak Bahar sebagai penanya bisa tercerahkan ya, mendapatkan jawaban dari dua atau tiga pertanyaan. Dua pertanyaan sekaligus ya. Ya, dua pertanyaan. Ya ini juga ya bisa jadi bahan ya renungan buat yang belum menikah ya atau baru menikah Atau orang untuk tua hanya juga. menyiapkan ya orang tua yang nantinya maksudnya belum ada istilah terlambat lah ya ketika memang menanamkan moral adab itu ya ibadah khususnya itu ya Moral adab ini pertanyaannya yang lain. enggak kan udah ini menyimpulkan ini. Yang ini aja. Oh iya pokoknya nggak ini umum aja ya terkait sama penanam ini pengawasan orang tua terhadap pengawasan anak orang tua. itu tergantung dari memang dari sejak dini ya gitu tadi ya pembelajaran tentang akidah ibadah seperti itu. Baik, intinya kami juga mengingatkan sahabat podcaster luar sana yang ingin bertanya ya atau mau curhat atau menyampaikan keresahan kata tim kita, keresahan kepada kami di acara Semoga Ada Jawabnya ini boleh DM di Instagram kita di @naira_podcasting atau email ke naira_podcasting@gmail.com. Cerita satu. Gak pakai cerita satu. Sekali lagi terima kasih Ustadz sudah Terima kasih, sampai Ustadz. di kita dan telah Ya. menjawab pertanyaan kita. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat podcaster di luar sana teredukasi, tercerahkan dan sudah harusnya sih kalau semakin banyak edisi-edisi ini kita tayangkan itu sahabat podcaster di luar sana tuh harusnya sudah punya sikap ya. Terkait Ingat ya, dengan- ini bagus tadi ada kata-kata yang luar biasa bisa jadi quote. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengawasi Anda di mana Anda berada gitu lah intinya. Ya, Ya. harusnya sudah bisa action lah masyarakat Medan khususnya harusnya sudah punya perubahan, punya mindset baru ya terkait menyikapi persoalan-persoalan. Jangan cuma sekedar nonton tapi nggak merealisasikan ya. Ingat Penting ya, sekali. ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menguasai apapun pekerjaan Anda ya. Apa tadi istilahnya? Muraqabah. Muraqabah ya. Catat ya, muraqabah ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Dari Ceko? Cukup. Ada telepon nih masuk ya, langsung ditelepon dari partai. Ya, langsung tuh ya, jelas nyata ya. Baik. Ya.
Oke, mungkin sesi ini kita akhiri. Ya. Terima kasih Terima kasih Ustaz Ustaz sudah sudah hadir di Podcasting. Naira Studio Podcasting. Ya, sehat selalu, sukses selalu, dan mudah-mudahan Amin, kita bisa amin. ketemu lagi di edisi yang akan datang. Ya. Apalagi nanti menjelang bulan suci Ramadan, mudah-mudahan jadwalnya masih bisa untuk kita ya. Puasa sebulan kita puasa ya. Baik, Ya, aku yang Juna. dan saya Zen mohon Mohon undur diri. pamit. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy.